Sejarah pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi dua periode. Periode pertama pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus. Periode kedua pada tahun 750 sampai 1031 Masehi di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah I berada di Damaskus atau Syria selama kurang lebih 90 tahun, yakni 661 sampai 750 Masehi. Pendiri pemerintahan Bani Umayyah adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah. Muawiyah menentang dan terjadilah perang Siffin. Saat Ali hampir menang, Muawiyah melalui Amr bin Ash menawarkan perdamaian dengan mengangkat mushaf Al-Quran. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah. Hal ini berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin atau masa dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya, yang dimulai pada masa dinasti Bani Umayyah. Pendidikan yang berkembang bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada tersebar dan terpusat di kota-kota besar, di antaranya di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basra dan Kufah di Irak, Damsyik dan Palestina di Syam, Fustat di Mesir. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ilmu fikih ini berkembang pesat ketika masa pemerintahan Bani Umayyah II di Andalusia, sehingga di antaranya lahir 4 mazhab besar, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ilmu sejarah dan geografi yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa nahwu, shorof, dan lain-lain. Bidang filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi dalam ilmu pengobatan awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi. Di antaranya adalah mengeluarkan darah dengan gelas, bekam. Perkembangan seni rupa, prestasi lukis, dan gemilang dalam bidang ini ditunjukkan dengan munculnya arabesque atau dekorasi orang Arab. Hampir semua motif Islam menggunakan motif tanaman atau garis-garis geometris. Perkembangan musik terjadi pada masa khalifah yang kedua, yaitu Yazid, di mana menurut Philip Hiddi Yazid dikenal sebagai seorang penulis lagu yang memperkenalkan nyanyian dan alat musik ke istana Damaskus. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Pola pendidikan yang berkembang pada masa ini sebenarnya sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sekarang. Pendidik yang ada pada waktu itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Tempat belajar pada waktu itu diantaranya kutab. Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca, atau menghafal Al-Quran, dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Anak-anak perempuan diberi hak belajar dengan laki-laki. Setelah lulus, maka murid-murid melanjutkan pendidikan ke masjid. Masjid merupakan pusat pendidikan yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Pendidikan Badiah. Pendidikan Badiah yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam ibnu Nasir.
Selanjutnya, majelis sastra atau salon kesusastraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Majelis ini sudah ada sejak era Khulafaur Rasyidin yang diadakan di masjid. Namun pada masa dinasti Umayyah, pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu. Bamaristan, yaitu rumah sakit, tempat berobat dan merawat orang, serta tempat studi kedokteran. Madrasah Makkah untuk belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dasar. Selanjutnya Madrasah Madinah. Madrasah Madinah lebih fokus pada pengajaran hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Madrasah Basrah merupakan salah satu pusat keilmuan penting pada masa awal perkembangan Islam, terutama dalam bidang bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait. Madrasah Kufah, seperti halnya Basrah, merupakan pusat keilmuan penting di masa awal perkembangan Islam, khususnya dalam bidang bahasa Arab, qiraat atau cara membaca Al-Quran, hadis, dan fikih. Madrasah Damsyik pada awalnya fokus pada pengajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang terakhir yaitu Madrasah Fustat atau Mesir, dikenal dengan fokusnya pada pengajaran hadis.